Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Hadratul mukarramun, segenap para alim wal ulama, wabil khususnya yang sama-sama kita hormati Ketua DKM kita Al-Mukarram Ustadz Usrul Ilmi mata'anallah bituli hayatih, juga Bapak Ketua lingkungan kita Al-Mukarram Bapak Wino, dan juga guru kita Ustadz Musa dari Mushola Al-Ma'mur. Kita doakan para guru-guru kita, para jamaah kita, orang tua kita, ibu-ibu kita semua panjang umur, sehat afiat. Mudah-mudahan yang punya hajat dimudahkan Allah, digabulkan Allah. Mudah-mudahan yang belum punya kerjaan Allah berikan rezeki yang halalan, thayyiban, mubarak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, kita masih dalam bab taubat. Pada hadis yang kelima daripada hadis taubat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa orang yang bertaubat sebelum terbitnya matahari dari tempat terbenamnya atau dari barat, taballahu alaih, maka Allah akan terima taubatnya. Ya. Jadi hadirin, hadis ini menunjukkan batas waktu taubat. Ya. Kapan batas waktu taubat? Adalah sebelum matahari terbit dari barat, atau yang disebut dengan hari kiamat. Ya. Nah, jadi inilah keuntungan kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat yang lain dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasul bersabda, Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Jadi yang kedua hadisnya, sungguh Allah menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai ke kerongkongan. Nah, jadi ada dua hadis. Yang pertama mengatakan batas akhir taubat itu sampai matahari terbit di barat. Yang kedua, batas taubat seorang hamba selama ruh belum di kerongkongan. Apa maksudnya? Apakah hadis ini bertabrakan? Jelas tidak bertabrakan. Karena hadis yang pertama menunjukkan batas akhir taubat seluruh manusia. Kalau hadis yang kedua, batas akhir taubat seorang manusia. Ya, jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, ya, ini adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika zaman dahulu yang saya pernah baca riwayatnya, itu orang-orang dulu itu kalau tobat itu batasnya adalah sebulan, hadirin. Jadi kalau orang tobat lewat dari sebulan sebelum kematiannya udah nggak Allah terima. Ya. Misal ada orang meninggal bulan Februari, bulan Januari tobat masih Allah terima, karena apa? Belum sebulan. Tapi kalau udah sebulan pengen meninggal, dia baru taubat, atau H-1 baru taubat, maka nggak Allah terima taubatnya. Nauzubillah min dzalik. Itu zaman dulu. Mintalah orang dulu keringanan, turun jadi seminggu. Seminggu sebelum meninggal, kalau dia taubat, Allah terima taubatnya. Seminggu. Turun jadi sehari. Sampai di zaman Rasulullah, Rasul minta sama Allah, malam yughargir. Ya. Pokoknya orang tobat masih diterima selama ruh belum sampai di kerongkongan. Makanya ketika Fir'aun tenggelam bersama pasukannya di laut apa? Laut Merah. Taubat gak Fir'aun? Taubat itu.
Fir'aun tobat. Cuman tadi zaman-zaman dulu tobat itu belum bisa. Kalau emang udah pengen mati nggak bisa. Kenapa? Dari zaman dulu itu Nabi bener-bener ngeluarin mukjizat. Jadi kalau ada orang nggak beriman, nggak percaya, udah kebangetan dah. Laut segitu lo gedenya dibelah bagaimana? Pernah lihat Ancol kebelah? Hah? Kan kalau kebelah enak ke Pulau Tidung, nggak pakai kapal lagi, naik motor, naik gojek gitu. Kalau lautnya apa tuh? Kebelah. Lah kita nggak pernah lihat laut kebelah, nggak pernah lihat gunung terangkat. Gunung terangkat, pecah tuh gunung. Orang-orang Bani Israel yang lihat mati semua, na'udzubillah. Nggak beriman hadirin. Udah lihat gunung keangkat, kebelah, pecah, masih nggak beriman. Udah dapat makanan dari sorga, mana wasalwa, nggak beriman. Coba bayangin tuh zaman dulu, pantas kalau sebulan belum tobat nggak Allah terima pan. Nah kalau kita kan nih orang zaman sekarang, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ngelihat yang aneh-aneh jarang, lihat yang aneh-aneh jarang, ya. Makanya orang kalau udah sampai ngelihat karomahnya para aulia dan dia nggak percaya, bahkan mengingkari karomahnya wali, hidupnya melarat hadirin. Nah kita punya guru kita wali, kita ngelihat karomah guru kita, Allah perlihatkan karomah guru kita, terus kita malah jadi murid yang membangkang, itu murid akan jadi kualat hadirin. Sama orang tua, ya sama anak udah lihat kebaikan orang tua, lahir nggak pernah ya hitung-hitungan, ngurusin nggak pernah hitung-hitungan, ngedidik nggak pernah hitung-hitungan, terus anak durhaka, kualat tuh anak kita hadirin. Nah jadi kembali lagi tadi ya, dulu orang tobat itu masanya panjang tuh ya, dikasih jedah yang panjang tadi. Kalau kita umat Rasulullah selama ruh belum ditenggorokan masih diterima sama Allah tuh ya. Nah itulah hadirin ya, ini salah satu keterangan saja tambahan. Lalu kemudian diriwayatkan dari Zir bin Hubais, ada orang namanya Zir ya. Qala, ia mengatakan, ataitu Sofwan ibn Asal radhiyallahu anhu, aku suatu hari pernah berkunjung kepada Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu. As'aluhu anil mashi alal khuffain, aku bertanya tentang hukum mengusap sepatu khuf. Ini kira-kira udah pernah lihat belum sepatu khuf ini? Kayaknya sih umumnya belum ya. Kalau di Arab itu memang di sana, di Arab itu orang-orang Arab itu kalau misalnya mereka safar hadirin itu pakai sepatu khuf, bentuknya kayak sepatu bot. Kenapa mereka pakai itu? Satu, untuk mencegah dingin ya. Mungkin yang pernah umroh tahu dah ya. Kita kalau di umroh lagi musim-musim dingin tuh pasti pakai sarung tangan, pasti pakai kaos kaki. Ya itu kalau mereka tuh kaos kakinya sepatu. Bahkan pemakaian sepatu itu diizinkan sama Rasulullah sampai 3 hari gak usah dibuka. Bahkan wudhu tetap pakai sepatu. Nanti yang diusap hadirin cuman bagian atasnya doang, bagian punggung kakinya aja, bawahnya gak usah. Nah itu keringanan buat orang-orang sana. Ya, di kita juga boleh kalau mau pakai, cuman gerah. Tidur kayak sepatu, makan kayak sepatu. Kalau di sana enggak, di Arab 3 hari pakai sepatu karena semua aktivitas pakai sepatu. Jalan pakai sepatu biasa, sholat hadirin. Sahabat sholat zaman dulu pakai sepatu hadirin. Ya, kita coba sholat pakai sepatu di sini, dipukul sama paras. Jangan kayak sepatu ya. Kenapa? Lah karena masjidnya pakai apa tuh? Karpet. Ya zaman dulu zaman Nabi sholatnya pakai sepatu, sahabat sholat pakai sendal, nggak dicopot sendalnya. Orang sekarang ada yang ngikutin. Dengan alasan apa? Ini kan sunnah Nabi. Nabi sholat pakai sendal. Nah ini repotnya nih. Nah kasih tahu, Pak, kalau makan di nasi padang jangan pakai meja. Loh kok kenapa? Zaman Nabi nggak ada meja. Zaman Nabi orang sahabat itu semua makan nggak pernah pakai meja. Bahkan dalam kitab Ihya dikatakan sesungguhnya termasuk bid'ah makan pakai meja. Termasuk bid'ah. Ya. Makanya kalau orang ngikutin Nabi jangan nanggung. Ya ke masjid pakai sendal. Oh silahkan nih, makan jangan pakai apa?
Ke masjid atau jangan pakai motor, pakai onta. Parkir di lapangan situ. Lo jangan nanggung-nanggung. Makanya Islam itu bukan pelak kita ngikutin yang di zaman Nabi, bukan. Ikutin Nabi, bukan ikutin yang di zaman Nabi. Ikutin Nabi, bukan ikutin yang di zaman Nabi. Di zaman Nabi mah sederhana. Ya. Kalau kita ngikutin di zaman Nabi, wah repot. Sahabat hadirin, bajunya cuma 3 biji kadang. 3 biji. Nah kita kalau pakai baju cuma 3 biji, itu aja sehari, bau nggak? Kagak ganti-ganti, pakai ini sekarang, besok pakai itu lagi, bau. Nah di Arab mah 3 biji, mandinya seminggu sekali. Coba ikutin sahabat mandi seminggu sekali. Lah saya yakin bapak-bapak kagak ada yang mau pulang. Kenapa? Lah bininya bawa matahari semua. Lah pulang, bawa apaan sih ini? Bininya seminggu sekali mandinya, ngikutin Nabi katanya. Nah ini makanya Islam itu ada konteks. Jangan pahami Islam dari teks saja. Ya. Kalau orang baca hadis sekedar tekstual, sesat ya. Tapi baca hadis jangan baca teks saja, tapi baca konteksnya tuh ya. Nah ini ya. Jadi ini masalah khuf ya, sepatu khuf. Dia nanya nih sama Sofwan ibn Asal. Ma ja'a bika Yazir. Nah, ditanya sama Sofwan, Yazir, ente kemarin ngapain? Datang ke rumah aneh tuh. Kata Zir, ibtigha al-ilmi. Wahai Sofwan bin Asal, saya datang ke sini pengen nyari ilmu tuh ya. Jadi Zir datang dari tempat yang jauh ke rumah Sofwan pengen ngapain? Pengen ngaji hadirin. Ini pelajaran buat kita, sebagaimana kata Imam Malik, al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu di zaman dulu didatengin, bukan ngedatengin. Makanya kalau kita pengen dapat ilmunya guru, datengin rumahnya. Ya, kayak contoh misal saya buka pengajian di rumah malam Rabu namanya Mahya. Kajiannya Hikam dan Ihya. Bapak hadirin datang silahkan ke rumah, nggak usah nyiapin makanan, nggak usah nyiapin amplop, nggak usah nyiapin apa-apaan, duduk dengerin. Bahkan kita yang kasih makan tuh. Ya, rohaninya dapat, jasmaninya dapat. Tapi resikonya kadang begini, kita jangan samakan kalau kita ke rumah ustadz sama kita yang ngundang ustadz hadirin. Betul gak? Kita punya rumah nih, punya keluarga, ngundang ustadz, ngedatengin guru, pikirin gak makannya? Kita pikirin gak minumannya? Nah itu bedanya, makanya paling enak ngaji ke rumah ustadz apa ngundang ustadz? Nah, mendingan ngaji ke rumah ustadz enak, lah dikasih makan kita malah, betul gak? Itu. Nah jadi, alhamdulillah untung nggak ada air nih itu. Kalau nggak ada air kita bahas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal air putih. Ya. Saya sih nggak ngelarang ada susu teh, nggak ngelarang nggak ya, nggak ngelarang ya, nggak nyuruh nggak ngelarang ya. Nah ini jauh-jauh ngapain mau ngaji hadirin? Ya. Jadi kalau zaman dulu orang ngaji jalan dulu, bahkan diceritakan ada salah seorang sahabat, saya lupa namanya siapa, datang ke rumah Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi, keluarganya Nabi. Pas dia datang, Abdullah bin Abbas di dalam rumah. Nah ini adab, lihat, itu orang kagak ngetok pintunya. Dia duduk depan rumah guru, depan rumah Abdullah bin Abbas, duduk nungguin sampai ketiup debu, kena pasir, duduk di situ nungguin. Beberapa jam nungguin, Abdullah bin Abbas baru keluar pengen sholat. Nah, ente ngapain di sini? Ya afwan Ibnu Abbas, saya di sini pengen ngaji sama antum, cuman saya nggak enak mau ngetok rumah antum tuh, subhanallah. Apa kata nih Abdullah bin Abbas? Orangnya lebih muda, tapi yang belajar lebih tua. Apa kata beliau? Ya fulan, seandainya engkau bilang suruh saya ke rumah antum, saya ke rumah antum, saya datang. Tapi ini orang beradab luar biasa, walaupun umur lebih tua, tapi adabnya Masya Allah. Ya Ibnu Abbas, engkau keluarga Nabi, nggak pantas engkau ke rumah saya. Tuh. Jadi luar biasa adabnya ini orang, duduk nungguin depan rumah guru tuh. Ya. Katakan pun dalam riwayat dikatakan ketika orang ngetok pintu dan yang punya rumah bilang begini, pulang dah pulang, ntar sore aja ke rumah, itu nggak masalah hadirin. Ya. Jadi adab kita kalau ke rumah guru, ke rumah siapapun, ketok 3 kali, salam 3 kali. Kalau udah ketok 3 kali, salam 3 kali, terus yang punya rumah kagak nyaut, tanda si tuan rumah lagi nggak nerima tamu. Dan kita sebagai tamu
kalau bisa sadar diri pulang dah tuh. Jangan ngetok 3 kali, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum sampai 20 kali. Istiqomah banget tuh orang ngetok. Ganggu gak? Ganggu. Maka Islam mengajarkan salam 3 kali. 3 kali nggak dijawab pulang. Tuh. Sama nih buat yang para jomblo pengen ngelamar perempuan. Ya, datang 3 kali ke rumah. Assalamualaikum Pak Haji, ada anaknya nggak? Nggak ada. Padahal ada. Sekali baru. Besok datang lagi yang kedua, Pak Haji ada anaknya nggak? Nggak ada. Padahal ada. Sampai 3 kali Pak Haji kagak ngizinin juga. Udah tanda Pak Haji emang nggak redo sama kita. Udah pulang cari perempuan yang lain. Lah kan kayak perempuan atuh aja kan. Banyak gak perempuan di sini Ampera? Banyak. Gitu ras itu banyak. Jadi hadirin ya, kalau emang udah ditolak udah pindah ke yang lain, selesai. Ya. Nah ini adab sama tadi itu. Ini Zir bin Hubais datang ke rumah ya Sofwan bin Asad. Sofwan mengatakan setelah dia bilang bahwasanya kata Zir saya pengen nyari ilmu, kata Sofwan innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yatlub. Tuh. Sungguh ya malaikat meletakkan sayapnya untuk pelajar ilmu karena redho dengan apa yang dia cari. Jadi hadirin, barusan tuh pas kita pengen kemari karena niatnya sholat pengen ngerja juga sekalian ngaji, itu malaikat membentangkan sayap mereka, ridho kita injak-injak ya, karena mereka senang dengan apa yang kita cari itu ya. Bukan hanya kita, bukan hanya malaikat yang senang, binatang senang sama kita, tumbuhan, pohonan, benda-benda senang sama orang yang nyari ilmu. Kenapa? Karena orang yang nyari ilmu akan bermanfaat buat mereka. Bahkan hadirin, jin aja girang. Orang kalau ngaji jin girang. Makanya kalau ada orang ngelihat orang ngaji nggak girang, lebih setan dari jin ini orang tuh. Jin aja girang hadirin. Ya, jin aja girang. Saya pernah nulis satu buku. Ya, belum selesai bukunya, tulisannya intinya manhaj cintanya Rasulullah. Jadi hadirin, malaikat senang sama yang ngaji. Kenapa? Malaikat itu kalau kita sholat itu pengen dengerin suara kita. Dan malaikat itu posisinya di depan kita. Bahkan dalam riwayat itu sampai berhadapan dengan muka kita sedang baca Quran, karena pengen denger dan senang dengar orang baca Quran. Cuman nih malaikat terganggu kalau mulut kita bau. Karena kan di depan kita, mulut kita bau jengkol lah kita dia. Makanya kalau bisa kalau mau ke masjid gosok gigi pakai siwak tuh. Ya. Ada malaikat nggak senang pas disium, Samsu nih katanya begitu. Ada filter nih, ini ya pakai siwak tuh. Saya sediain di mobil tuh ya. Santri saya tahu kalau di mobil tuh biasa ada permen, permen. Kenapa? Ya tadi kalau mau ketemu orang makan permen dulu. Biar kalau ketemu orang wangi. Kalau mau ke masjid makan permen dulu tuh. Cuman sebelum sholat udah dibuang gitu ya. Masih sholat masih ngunyah. Biar malaikat wangi. Lah kagak sah itu. Walaupun wangi juga kagak sah tuh ya. Nah jadi tadi malaikat seneng dengan orang yang nyari ilmu. Karena dengan dia nyari ilmu, malaikat ngerasa senang diamalin ilmunya. Datang ke masjid wangi, malaikat senang. Dibakarin bukhur, tahu bukhur? Ya, apa namanya kalau kita? Apa namanya? Bukhur, temennya bukhur? Bukan menyan, gahru. Ya susah banget gahru. Itu malaikat senang tuh Pak Bu. Kalau kita bakar gahru, kalau malam Jumat atau malam apapun kita bakar gahru, malaikat yang hadir. Malaikat yang hadir tuh. Malaikat senang dengan yang wangi-wangi. Ya. Apalagi tadi jin senang sama orang yang ngaji. Dari mana asalnya? Orang kalau ngaji dia paham yang namanya tulang makanan jin. Ya, jadi kalau kita makan ayam sisain apanya tuh? Tulangnya. Ini tulangnya dimakan juga. Emang lebih jin dari jin makannya tulang. Kita makan semua, kita makan daging, kita makan kulit, kita makan tulang dimakan juga. Masya Allah, jin gak kebagian, kata jin sialan nih orang. Makanya lo ngaji malam minggu biar tahu tuh. Makanya jin girang banget di sore, di jin lapangan girang-girang banget nih. Nah alhamdulillah dibahas sama Ustadz tuh ya. Besok jadi kalau maulid tulangnya disisain gitu. Ya ini
Ya, kan kisahnya Rasul yang negor, sahabat jangan tuh tulangnya dihancurin, jangan, itu makanan jin, biar dimakan tuh. Ya, apalagi orang kalau ngaji tahu kencing nggak boleh di lobang, kencing nggak boleh. Kenapa? Lobang itu tempat tinggalnya jin. Ya, jadi kalau kita kencing jangan di lobang, di WC, kan udah ada WC-nya, bener gak? Tuh, kencing jangan di bawah pohon tuh, tempat jin ngadem kalau malam-malam tuh. Ya. Termasuk tempat tinggal jin kata Syekh Nawawi di empang tuh. Empang kalau siang tempat orang mancing, malam tempat jin pada istirahat di empang. Makanya orang yang kalau mancing sampai malam bukan orang. Lah bener ini hadirin ya. Kan tempat istirahat jin di mana ngempang malam-malam. Nah ada orang dari jam 7 Isya sampai subuh di ngempang aja begini. Berarti jangan-jangan dia apa tuh? Ya, karena orang normal kan mancing paling buat sekedar dapat pulang nih dari pagi sampai siang sampai maghrib sampai malam di empang aja, ya Allah. Tuh. Makanya jin girang kalau ada orang ngaji, dia tahu ya kalau orang ngaji menjaga hak-hak jin. Sampai maaf kita buang air panas nih, buang air. Kadang kita kan sembarangan ya, air habis dibuang begitu, itu bisa menyakiti jin. Ya. Nah, ini hadirin kalau misalnya kita buang air kemana buangnya? Satu, kalau bisa ke pohonan tuh, siramin pohonan, kan manfaat. Coba kalau kita buang begitu aja, jin lagi nongkrong lagi ngerokok begini, wah mati gitu. Ganggu amat jin itu. Ya. Maaf contoh ibu-ibu yang sering masak. Ya. Itu kalau kita buang air tuh jangan sembarangan. Baca minimal kalau kita buang air baca Bismillahirrahmanirrahim atau enggak auzubillahi minasyaitonir. Jadi kalau kita lewat tempat-tempat serem jangan pakai pangnumpang sama siapa? Baca auzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin itu dan sebagainya itu ya. Ustaz saya nggak bisa, nggak hafal tuh Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun, kan kepanjangan doanya. Udah baca doa makan aja, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kata setan, wah gue mau dimakan kata setannya. Ya, nah itu hadirin. Jadi yang senang bukan cuma malaikat, yang senang jin, bahkan pohon-pohonan senang. Kenapa? Orang kalau tahu ilmu nggak bakal sembarangan nyabut pohon hadirin. Ya, mereka nyabut pohon baca sholawat, mereka nyabut pohon baca bismillah, nggak sembarangan nyabut. Sama binatang begitu juga. Ya. Makanya ketika di zaman Nabi ada salah satu onta. Onta itu bisikin Rasulullah. Apa kata tuh onta? Wahai Rasulullah, ini orang sering bebanin saya beban yang saya nggak mampu ya Rasulullah. Tuh. Akhirnya apa? Rasul bilang sama itu pemilik onta, fulan, ente kalau naruh beban jangan banyak-banyak sama dia. Tuh. Gira nggak nih onta? Makanya dalam Islam dilarang kalau kita naik onta ngobrol di atas onta, nggak boleh. Ngobrol nggak boleh di atas onta. Kalau ngobrol turun, kasihan tuh onta. Kalau onta bisa ngomong, protes gak dia? Protes, lame banget ente naik tuh. Makanya ada salah seorang di zaman dulu naik onta sambil dipecut, biar cepet jalan. Tepak. Subhanallah, ini onta Allah jadikan bisa bicara. Itu onta ngomong, ya fulan, wahai penunggangku, entar di hari kiamat ada hisab, ada balasan. Entar ente ane cambuk di hari kiamat. Sejak itu dia gak orang nyambuk lagi. Kenapa tuh? Karena tuh onta ngomong. Berkat ajaran Nabi, orang sayang sama ontanya, maka ontanya gira. Tuh berkat orang nyari ilmu. Sama kucing begitu juga. Kita punya kucing nih di rumah, jangan dikurung di rumah, jangan. Kucing itu hewan peliharaan yang berkeliaran di rumah, biarin dia berkeliaran. Ya. Jangan dikurung di rumah. Kita tinggal ke puncak 2 hari. Makan nggak dia? Minum nggak? Gara-gara ini ada sahabat kata Nabi, ahli sholat, ahli tahajud, ahli baca Quran masuk neraka gara-gara nahan menjarain kucing. Itu gara-gara kucing, padahal ahli puasa Pak. Padahal ahli sholat, ahli tahajud, cuman masuk neraka gara-gara kucing tuh. Makanya lepas sudah kucing. Ya. Jadi yang masih dilepas, jangan zalim sama kucing. Nah kalau burung baru taruh kandang. Burung taruh mana? Kandang. Kalau nggak taruh kandang burung hilang gitu. Cuman lihat-lihat juga yang namanya burung kan butuh kawin nggak burung? Butuh. Ya, kalau apalagi burungnya laki, dia sering bekicau, itu bukan bekicau, cakcau bukan, itu lagi minta kawin begitu. Kasih pasangannya, kasih hak dia butuh juga. Ya.
Emang kita doang yang butuh kawin? Lah burung juga butuh kawin. Kasih pasangannya tuh biar dia berproduksi itu. Ini kadang maaf ya, ada orang main festival burung. Saya bilang saya nggak masalah main lomba-lomba burung, cuman caranya. Kadang burung biar berkicau bagaimana caranya? Dijemur. Ya, habis dijemur kan gacor tuh dia tuh. Itu gacornya itu bukan berkicau, dia kepanasan itu. Kalau kita bisa bahasa burung kayak Nabi Sulaiman, nangis kita. Ya. Nah itulah kembali lagi hadirin ya, orang yang nyari ilmu itu malaikat demen, manusia demen, jin demen, binatang demen tuh hadirin, luar biasa. Fakultu kata aku, katanya kata Zir tadi, innahu qad hakka fi sadri al-mashu alal khuffain ba'dal ghaid wal baul. Wahai Sofwan, sesungguhnya di dalam hatiku ada keraguan tentang masalah mengusap khuf setelah buang hajat atau buang air kecil. Ya. Wa kunta imra'an min ashabin Nabi, dan kau adalah salah seorang yang pernah menjadi sahabat Nabi. Faji'tu as'aluka, maka aku datang untuk bertanya kepada engkau, hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an. Apakah kau pernah mendengar Rasul menyebutkan tentang perkara huf tadi, membasuh huf? Qala, kata Sofwan, na'am, iya pernah, saya pernah dengar Rasul begitu. Nah ini dia kembali lagi. Jadi hadirin, kalau kita pengen nanya, itu paling bagus nanya ulama udah. Ya, kalau sekarang kan ada Google ya. Nanya Google ya, apa hukumnya ini, dijawab sama Google. Cuman Google ntar di hari kiamat kagak tanggung jawab. Ya. Jadi kalau kita punya guru lebih enak lagi. Nah, apa katanya? Kana ya'muruna idza kunna safran aw musafirin an la nanza'a khifafana salasata ayyam. Nih dulu zaman kita, di zaman sahabat, zaman Nabi, kalau kita lagi musafir, Nabi ya menyuruh kita agar jangan melepas itu khuf, itu sepatu selama 3 hari 3 malam. Ya, 3 hari 3 malam. Illa, kecuali kalau ngimpi basah. Nah itu ya. Kalau janabah, imma sebabnya mungkin jima atau sebabnya ngimpi basah. Ya. Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin, tapi boleh nggak usah dilepas kalau buang hajat, BAB, atau kencing ataupun tidur, itu nggak apa-apa tuh ya. Jadi selama 3 hari ini orang BAB, buang air kecil, dan juga tidur, nggak perlu dicopot sepatunya. Bangun, nanti tinggal usap pas bagian kaki. Jadi wudunya gini hadirin, muka normal, tangan normal, pala normal, pas bagian kaki jangan basuh bawahnya, udah cukup bagian atasnya aja. Ya. Nah tapi syaratnya kata ulama, pakai itu khuf atau sepatunya itu dipakainya setelah wudu. Jadi kita wudu dulu rapi semua sampai kaki normal. Nah baru pakai sepatunya gitu. Nah itu masanya kalau kita lagi nggak musafir 1 hari, siang dan malam. Berarti 5 kali sholat boleh menggunakan khuf. Tapi kalau lagi safar maksimal 3 hari. 3 hari berlalu copot, ulang lagi, wudhu lagi, pakai lagi gitu. Dan tidak batal kecuali karena mandi junub. Ya, nah itu. Cuman kalau di kita kayaknya nggak ada yang pakai ya. Di iklim kita sangat tropis soalnya, iya nggak ada. Ya. Tapi kalau mau gambaran sepatu khuf, kebetulan saya punya di rumah ya. Silakan cari di Google, di Shopee juga ada. Kalau mau gambaran lebih ininya pakai sepatu boot. Ya, pakai apa? Sepatu boot itu mirip sama khuf. Dan syaratnya sepatu khuf, 1, nggak mudah rusak. Bukan kayak plastik bahannya. Kalau plastik mudah rusak. Dia harus dari kulit ataupun yang kuat. Yang kedua, menutupi mata kaki. Nah, tumitnya ketutup, mata kakinya ketutup. Tapi kalau mata kakinya nggak ketutup, itu nggak sah dipakai sebagai khuf. Yaitu. Nah, kemudian setelah dia dapat ilmu tentang masalah khuf, nanya lagi pertanyaan yang kedua, apa itu? Hal sami'tahu yadhkuru fil hawa? Apakah kau pernah dengar wahai Sofwan Rasul cerita tentang cinta? Nah, ya. Ngomongnya apa nih? Hawa ya. Ngomong cinta kalimatnya hawa. Ya. Kenapa sih? Karena memang hawa itu ya bagian dari cinta, atau cinta itu bagian dari hawa. Ya.
Qala na'am. Iya kata Safwan. Kunna ma'a Rasulillah fi safar. Dulu kami pernah lagi safar ame Rasulullah. Fa baina nahnu indahu, tatkala kami sedang bersama Rasul, idnadahu a'rabiyun. Tiba-tiba ada seorang A'rabi, orang Badui, orang pedalaman yang manggil Nabi bisautin lahu jahwari, manggil Nabi dengan suara yang keras. Ya. Apa dipanggil? Ya Muhammad, ya Muhammad, kan nggak boleh. Manggil Nabi satu nggak boleh pakai namanya, harus pakai Rasulullah. Atau ya ayyuhan Nabi, nggak boleh manggil Muhammad. Sehingga ulama mengkias, ya kalau begitu jangan manggil ulama dengan namanya. Kalau kita manggil guru, misalnya namanya Zainuddin, Den, jangan, nggak boleh. Walaupun teman kita berteman, teman kita namanya Ucup, dia jadi Ustadz, jangan panggil Cup aja gitu. Ustadz tuh, panggil Ustadz, jangan disingkat tat, repotan itu. Ini orang sekarang tuh ya. Nah ini adab ame Nabi, nggak boleh manggil Muhammad, panggil Rasulullah tuh. Yang kedua jangan manggil keras tuh. Fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sauti. Nah karena ini orang Arabi tadi manggil Rasul dengan suara keras, Rasul pun menjawab juga dengan suara yang keras. Apa jawaban Rasul? Itu jawaban Rasulullah. Fakultu lahu, aku bilang ame orang tuh, orang pedalaman tadi yang manggil Nabi keras-keras. Waihak, celaka ente. Ugdud ya min sautik, pelankan sedikit suaramu di hadapan Nabi. Fa innaka indan Nabi, karena engkau di sebelah Nabi. Tuh, jadi nggak boleh hadirin manggil Nabi dengan suara keras. Ya. Ditegur sama sahabat nih. Nah ini kalau kata ulama, inilah spesialnya orang Badui ya, orang pedalaman, orangnya polos hadirin. Ya, saking polosnya kadang ame Nabi nggak malu-malu ame Nabi, nanyanya apaan aja. Kalau kita kan depan kiai, depan ustaz, depan habib malu nggak mau nanya, malu segen nggak enak nanya begini. Tuh. Ya. Nah jadi kalau mereka nggak pakai malu-malu nanya ame Nabi. Waqad nuhita an hada, sungguh engkau dilarang tuh. Ya, daripada mengeraskan suara depan Rasul. Faqala, maka orang pedalaman itu berkata, wallahi la agdud, demi Allah aneh nggak bakal pelanin suara aneh. Allahu akbar. Udah dilarang, kagak ngerti ini orang tuh. Ya. Jadi kita Pak Bu jangan heran kalau ketemu orang yang pendidikannya tuh menengah ke bawah rendah, jangan heran kalau pada teka-teka. Dibilangin nggak, jangan nih nggak boleh, bodo amat gitu. Ya. Makanya udah ya itu orang-orang yang begitu pendidikan rendah udah dikasih tahu galakan dia, betul nggak? Pak maju Pak, lurusin sapnya. Yang bilang nggak ditegur sebulan gara-gara suruh lurusin sap itu. Coba bayangin itu kenapa bisa begitu? Karena pendidikannya rendah. Ini orang-orang pedalaman. Nah nanya nih dia. Ya, datang nanya, "Ya Muhammad, saya mau nanya." Apa tuh pertanyaannya? Al mar'u yuhibbul qaum wa lamma yalhaq bihim. Ada orang, ya Rasulullah, ada orang yang ngaku cinta sama satu kaum, tapi ini orang kagak ngikutin kebiasaan mereka, nggak ngikutin amalan mereka. Ya kan kalau kita ngaku ngefans sama MU misalnya, sama pemain bola, beli gak bajunya? Beli. Ya, pasti udah hafal tuh gerakan-gerakan selebrasinya, udah tahu pasti. Ngaku cinta sama pemain bola pasti, ya pasti beli. Ya. Nah ini ada orang, kata orang Arabi, dia ngaku cinta tapi nggak ngikutin. Bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Al mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang nanti kelak bersama yang dicintainya di hari kiamat. Tuh. Artinya apa? Kalau ada orang ngaku cinta sama orang lain, ya, maka cirinya adalah ngikutin. Walaupun ngikutin dikit. Contoh, ada orang demen sama ulama, dia pengen ikutin sholatnya, kagak bisa. Sholatnya panjang bener. Dia pengen ikutin alimnya, nggak bisa. Untuk jadi alim lama bener. Dia pengen ikutin sedekahnya, nggak bisa karena nggak punya duit. Akhirnya yang diikutin apa? Cuman pakaiannya doang.
dibeli peci kayak pecinya ulama, dibeli baju kayak bajunya ulama, dibeli sarung kayak sarungnya ulama, dibeli sorban kayak sorbannya ulama. Itu tanda cinta, walaupun hanya mengikuti yang zahir saja tuh ya. Jadi kita jangan nyinyirin orang yang ikutin ulama, biarin, nggak apa-apa ya. Kan ada orang ngefans sama Habib Bahar kan ya, akhirnya gimana tuh, rambut digondrongin, dikuningin walaupun kulitnya hitam. Lah Habib Bahar mah keren, rambutnya kuning, orangnya putih, bule. Nah ini orang pejaten. Biasa main layangan gitu di PGC situ kan. Kena mata. Rambutnya kuning, kulitnya hitam lah. Jadi londo ireng ya begini kan. Tapi karena emang cinta sama Habib diikutin. Dibeli peci yang apa tuh? Yang pakai rotan tuh kan, dibeli yang bolong-bolong pecinya. Nah, udah Habib Bahar, tangan digulung dikit biar kayak Habib Bahar gitu. Nah, ini tanda cinta, alamat cinta. Ya. Jadi waktu saya gondrong kan, sempat saya gondrong tuh ya, waktu itu awal-awal kemarin gondrong tuh. Itu ada santri yang mau ngikutin gondrongnya. Cuman pas saya cukur dia masih gondrong. Harusnya Pak cukur juga harusnya. Lah kalau cinta kan ngikutin ya, guru gondrong aneh gondrong, guru botak aneh botak tuh ya. Nah sekarang aneh udah mulai habis tengahnya sini itu. Nah mungkin yang cinta mana itu ikutin sini tuh, bolongin tuh ya. Ya kalau nggak bisa ngikutin ilmu, minimal ngikutin penampilannya. Nah, qala famazala yuhaditsuna, ini terus Rasul cerita sama kita. Hatta dzakara baban minal maghrib, sampai Rasul cerita bahwa ada satu pintu di daerah Maghrib. Masiratu ardihi au yasiru raqib fi ardihi arba'ina au sab'ina aman. Itu kalau pintunya orang jalan. Itu jalan pintunya doang nih 60 tahun sampai 70 tahun. Gedenya tuh pintu. Jalan 60 sampai 70 tahun. Tuh. Pintu apa itu? Qala Sufyan ahadur ruwat, kata Sufyan salah seorang perawi lainnya mengatakan, qibala Syam khalaqahullah, di daerah Syam Suriah Allah menciptakan ya pintu. Tuh. Ya, maftuhan, yang pintu itu terbuka, lit taubah, untuk menerima taubat hambanya. La yughlaqu, tidak akan tertutup itu pintu hatta tatlu asyamsu minhu, sampai matahari terbit dari arah situ ya. Jadi pintu taubat itu adanya di sebelah mana? Barat ya. Dan gak bakal tertutup nanti sampai ya hari kiamat tuh. Ketika hari kiamat itu pintu tobat tertutup. Nah ini kata ulama bahas, ini pintunya beneran ada apa kagak? Ada yang mengatakan ini hanya majas saja, perumpamaan saja. Ada yang mengatakan betul ini pintu, cuman pintunya kita nggak bisa lihat. Ya. Karena perkara-perkara kayak begini harus kita imani. Perkara yang diimani itu nggak mesti terlihat oleh mata kita tuh ya. Lalu selanjutnya, nah ini kisah ajib luar biasa ini. Mudah-mudahan cukup ya. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu diceritakan Nabi pernah cerita nih, salah satu metode Nabi hadirin kalau ngobrol sama sahabatnya cerita masa lalu. Ya, jadi kalau kita ngobrol sama orang boleh ceritain masa lalu, ambil pelajaran. Apa yang diceritakan Nabi? Kana fi man kana qablakum, dulu ada seorang laki-laki, orang-orang yang sebelum kalian, zaman-zaman dulu, zaman Bani Israel, dia qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, udah bunuh 99 jiwa. Allah ya. Kita atu aja nauzubillah, apalagi 90. Berarti kan dosanya gede banget ini. Orang kata Allah yang bunuh satu orang sama juga bunuh 1000 orang. Ini 99, luar biasa. Fasa'ala an alami ahli ardi, kemudian dia bertanya kepada orang yang paling ngerti di zaman itu. Fadulla ala rahibin, kemudian ditunjukinlah kepada seorang ustadz, zaman dulu rahib namanya. Fa'atahu, didatang kepada tu rahib, faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, dicerita ini Pak Rahib, saya udah bunuh 99 jiwa. Fahallahu min taubat, apakah saya bisa bertobat? Kata itu rahib, faqala la, nggak ada tobat buat orang yang bejat hina kayak ente, udah bunuh 99 orang.
Akhirnya apa? Karena kesel dengan jawaban tuh rohib, emang dasar preman, dibunuh juga tuh rohib. Jadi genap berapa? 100 orang tuh ya. Ini hati-hati Pak preman nih. Makanya kita kudu pintar-pintar hadirin. Ini pesan dari guru saya. Kalau kita jawab pertanyaan, jangan cuma lihat ilmunya, tapi lihat kondisi yang nanya. Kondisi yang nanya ya. Jangan kita jawab hanya pakai ilmu, jangan, lihat kondisinya, lihat psikologisnya. Contoh, ada kisah Abdullah bin Abbas suatu hari kedatangan orang bawa pedang. Ya, bawa pedang. Nanya tuh. Mukanya merah, marah bawa pedang. Ya Ibnu Abbas, saya mau tanya, kalau ngebunuh orang bisa taubat apa enggak? Ada taubatnya enggak? Ibnu Abbas lihat nih, oh enggak ada taubatnya. Dia pergi. Datang lagi orang yang kedua, bawa pedang juga, cuman lemas. Lemas. Ya Ibnu Abbas, kalau orang bunuh orang itu bisa taubat apa enggak sih? Kata Ibnu Abbas, bisa taubat. Taubat. Muridnya bingung. Wahai guru, kenapa tadi ada orang pertama bawa pedang, dia nanya orang ngebunuh taubat apa enggak? Engkau bilang enggak ada taubat buat yang ngebunuh. Sedangkan kau bilang untuk yang kedua, seorang pembunuh bisa taubat. Kok beda jawabannya? Orangnya sama. Nanya pertanyaannya sama. Apa kata Ibnu Abbas? Wahai muridku, kalau orang yang pertama yang datang bawa pedang, dia kayaknya pengen bunuh orang. Kalau saya bilang bunuh ada taubatnya, ngebunuh enggak? Ngebunuh. Yang kedua datang lemes, kayaknya habis ngebunuh orang. Kalau saya bilang bunuh ada taubatnya, makinan kagak taubat tuh ya. Jadi nih rohib kagak ngerti nih. Dijawab aja, nggak ada gitu, nggak lihat psikologisnya. Tuh. Akhirnya dibunuh tuh. Summa sa'ala an a'lami ahlana, dinari lagi, siapakah orang yang paling pinter? Ya. Fadulla ala rajulin alim, maka ditujukan kepada seorang laki-laki yang alim. Nah, dicerita tuh, apakah saya punya taubat kalau udah bunuh 100 orang? Faqala na'am. Iya. Siapapun orang yang berdosa pasti ada taubatnya. Tuh. Waman yahulu bainahu wa baina taubah. Nah, sekarang wahai guru, ya. Adakah yang menghalangi antara diriku dengan taubat tersebut? Nah, kata gurunya, kalau ente pengen bisa taubat, intolik ila ardi kaza wa kaza. Sekarang pergilah ke satu tempat di sini dan di sini. Fa inna biha unasan ya'budullah, karena di sana ada komunitas orang yang nyembah Allah nih, penting ya. Jadi kalau kita pengen taubat, cari komunitas yang lain. Harus ganti circle-nya. Ya. Maaf ya hadirin, kemarin saya cerita sedikit. Saya punya jamaah, sekarang sudah di Polda, ditahan. Kasus narkoba. Dia ngaji setiap malam Rebo sama saya, berangkat ngaji di Mahya. Mungkin para jamaah pernah ke Mahya itu. Ikut hadir bareng kita. Cuma kemarin ketangkep kasus sabu. Nauzubillah. Saya tanya, kok bisa udah ngaji tapi masih nyabu? Bahkan beberapa bulan ini nggak ngaji-ngaji lagi. Ternyata jawabannya, dia memang ngaji Ustadz tapi belum ninggalin teman-teman lamanya. Udah ngaji tapi belum ninggalin teman-teman lamanya. Makanya nih, tinggalkan teman-teman lama kita kalau emang mudor. Tuh. Akhirnya apa? Akhirnya kata ini gurunya, fa'budillah ma'hum. Sekarang ente pergi beribadahlah bersama mereka. Wala tarji ila ardika fa innaha ardu su'in. Jangan pulang ke kampungmu yang sebelumnya, itu tempat buruk banget katanya. Dia berangkat tuh. Di tengah jalan dia mati. Kemudian ketika mati, 2 malaikat datang, malaikat rahmat sama malaikat azab. Ngapain nih malaikat? Debat. Ini harus dapat rahmat kata malaikat rahmat. Ini harus diazab kata malaikat azab. Sampailah penengahnya datang. Ya. Penengahnya ngapain datang? Ini penengahnya dalam bentuk manusia, bilang begini. Udah kalau begitu kita timbang aja. Mana deketan jarak dia ke tempat baik sama jaraknya dari kampung yang buruk. Ini subhanallahnya hadir ini bisa kita ambil pelajaran. Orang kalau sungguh-sungguh taubat, Allah bantu. Ketika ini jenazah tadi pengen ditimbang sama malaikat, pengen diukur, ternyata lebih dekat ke tempat kebaikan. Tuh. Tapi yang unik dalam hadis yang lain, ternyata lebih dekat itu gara-gara Allah suruh kampung yang baik disuruh ngedeket
ke tempat itu. Siapa yang nyuruh tuh kampung pergi bergeser? Yang nyuruh siapa? Allah. Kalau Allah nggak suruh tuh kampung bergeser, nggak bakalan tuh orang lebih dekat ke kampung yang baik. Dan subhanallahnya, ternyata itu bergesernya cuman sejengkal. Jadi jarak bedanya cuman sejengkal hadirin itu. Menang sejengkal. Coba kenapa sejengkal? Kalau Allah gerakkan itu kampung yang baik dengan gerakan yang besar, gempa mati semua. Untung cuman apa tuh? Allah tuh, alhamdulillah. Jadi kalau kita taubat, niatin aja. Yang punya utang, niat bayar. Kalau emang keburu mati, Allah yang bayarin. Yang niat taubat, niat taubat. Kalaupun belum nemu kebaikan, Allah yang kasih ntar, Allah yang mudahkan insya Allah. Semoga Allah terima taubat kita, Allah mudahkan kita dalam taubat kita. Ala hadihin ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelum kita baca doa, kita kirimkan doa